Good morning, everyone. Morning. Allow me to extend a warm welcome to you. Today, we want to presenting the results of our discussion about analyze aspects of history education as a foundation, the critical thinking of elementary school studies. Before we begin our presentation, let us introduce ourselves. My name is Sarah, and these are my friends. My name Wahyu Syahaan. My name is Muhammad Fahrul Jikri. My name is Anissa. My name is Kodia. Alright, we will begin by sharing the results discussion, which is will start with my friend Rizal. And all my friends, we want to ask for permission to use Indonesian in our presentation. Thank you. Baik, di sini saya akan menjelaskan kalimat dari nomor 1 sampai 23. Story education is not only concerns by the aspect of the time mentioned, but there are other types that can be detect from the value of history. Tesis dari kalimat pertama itu adalah simple present, di mana karena pada kalimat pertama itu menunjukkan kata kerja is yang menunjukkan keadaan sekarang, dan kalimat ini adalah kalimat pasif yang dimana kalimat ini menggunakan kata kerja is concept yang menunjukkan bahwa ini merupakan bentuk pasif. Kalimat ini adalah compound di mana kalimat ini terdiri dari dua klausa yang dihubungkan oleh konjungsi verb. Kalimat kedua yaitu this research is descriptive, qualitative. Research asing a combination of literature study method and historical methods. Tenses dari kalimat kedua ini yaitu simple present, di mana pada kalimat ini menggunakan kata kerja is yang di sini menunjukkan bahwa ini merupakan kata kerja dari to be. Kalimat kedua ini merupakan kalimat aktif karena ini merupakan bentuk dari verb. Sedangkan jenis kalimatnya adalah simple, di mana karena hanya punya satu klausa utama yaitu independent clause dan hanya memiliki satu predikat yaitu is. Kalimat ketiga yaitu the combined research model of damage spreader and public essential regarding literature review study was asked while Kondoyo model of historical research study. Tenses dari kalimat ketiga ini adalah simple present karena kata kerja utama yaitu as berada dalam bentuk past tense yang menunjukkan bahwa tindakan terjadi telah selesai di masa lalu. Sedangkan kalimat ketiga ini yaitu pasif, di mana juga karena ini menunjukkan bahwa tindakan terjadi telah selesai di masa lalu sehingga menjadi pasif. Sedangkan jenis kalimat ini yaitu kalimat simple karena kalimat ini hanya memiliki satu klausa utama. Okay, next I will continue with sentence number 4 until 6. For use step from historical studies and literature review to make this research seen from a more contemporary angle. Nah, tennisnya itu simple past. Kenapa simple past? Karena kalimat ini menggunakan bentuk lampau dan menggunakan kata use, menandakan bahwa tindakan tersebut sudah dilakukan di masa lalu. Voice-nya itu aktif karena subjeknya the researcher melakukan tindakan langsung, yaitu use steps. Yang selanjutnya sintesis tipe. Tipenya itu compound. Penjelasannya ini, kalimat ini memiliki dua klausa independen yang dihubungkan oleh kata sambung n, sehingga disebut kalimat majemuk. Kalimat nomor 5,
Data analysis use the historical method by criticizing the source that will be used in writing. Tensesnya itu simple future. Kenapa simple future? Karena kata use itu will be used adalah kalimat pasif. Tindakan use itu terjadi sekarang, tapi bagian will be used-nya itu merujuk kepada masa depan bentuk pasif. Voice-nya itu future pasif. Sumber ini akan digunakan di masa depan. Bentuk sentence-nya tipenya simple. Meskipun ada klausa relatif atau kalimat that will be used itu, struktur utama kalimat hanya satu klausa utama. Jadi tergolong kalimat sederhana. Kalimat nomor 6. The research instrument in this paper is the researcher who collects the main focus and collects source. Transisinya itu simple present. Kenapa simple present? Kalimat menggunakan bentuk sekarang is collects untuk menyatakan fakta yang sedang berlaku. Voice-nya itu aktif. Kenapa dibilang aktif? Karena subjeknya itu the researcher secara aktif melakukan tindakan collect. Tindakan atau collect dalam bahasa Inggrisnya. Sentence tipenya simple. Karena kalimat ini hanya memiliki satu klausa utama, meskipun ada klausa penjelas atau yang ada relatif klausa untuk koleksinya itu, tetapi dianggap kalimat sederhana. Next, Zikri. Okay, next I will continue with sentence number 7 and 8. The purpose of this study is to analyze and describe the importance of history education. Di mana kalimat ini itu kami menggunakan di mana kalimat ini menggunakan kalimat simple present. Kenapa? Karena dia menggunakan to be is. Selain itu, kata-katanya juga menggunakan kalimat dasar atau verb one. Jenis kalimat yang kami gunakan juga adalah simple karena terdiri dari satu subjek, yaitu the purpose of this study, dan satu predikat, yaitu is. Next, number 8. It will be used as the foundation of students' critical thinking skills at the primary school level in Indonesia. Di mana kalimat ini itu kami menggunakan simple future karena menggunakan will dan diikuti dengan verb one, yaitu be. Jenis kalimatnya adalah simple karena terdiri dari satu subjek juga, yaitu it will be used as the foundation of students' critical thinking skills, dan satu predikat yaitu use. Next. Ya. Selanjutnya saya pada teks the results of this study explain the historic education need to be given to students at primary school. Kalimat ini menggunakan simple present karena menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi. Yang terjadi. Jenis kalimatnya adalah kompleks,
number 11 and number 12. Then, the development of critical thinking skills in story education can be done by improving the good narrative skills of history lectures by inviting students to dive into the past. Nah, di sini referensi yang kami gunakan adalah simple present yang dimana kami menyatakan itu simple present. Dia merupakan kalimat yang merupakan yang sering digunakan dalam keseharian. Lalu kita bisa melihat visi verbnya itu mengenai thinking, yang dimana suatu tensi simple present itu verbnya itu skills, yang dimana setiap sesuatu yang ditambahkan s itu merupakan ciri simple present. Lalu kenapa kami bilang merupakan present pasif? Nah, kami membilang itu present pasif dikarenakan present pasif dikarenakan dia memiliki ciri seperti ciri-ciri kalimat pasif. Nah, di sini kami memakai kalimat kompleks. Oke. Selanjutnya ke nomor 12. Teachers can visit places that have high historical heritage, value, and provide factual explanations in the context of the present. Nah, tenses yang kami gunakan merupakan simple present, yang dimana verb yang digunakan adalah verb 1. Kalimat yang sering digunakan dalam keseharian. Selanjutnya ada kami menyatakan itu adalah aktif. Kalimat aktif dikarenakan kita bisa nengok di sini tidak ada to be. Di sini menggunakan kata kerja pertama. Maaf, kami tadi menyatakan ini simple present karena kalimat keseharian ya teman-teman. Tapi di sini untuk verbnya dia visit yang memang verb 1. Lalu pada tingkat kalimatnya kami menggunakan compound, yang dimana dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan kita bisa melihat ada kata and provide factual explanation, yang dimana ada kata and itu menunjukkan suatu kalimat compound. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kalimat ke-13 ke kalimat ke-14. Kalimat ke-13 pernyataannya yaitu history education is how elementary school students understand and even that is not only required. Nah, dari hasil diskusi kami itu menemukan tenses yang digunakan adalah simple future. Karena simple future karena ada penggunaan will, dan penggunaan will ini diikuti dengan verb 1 atau kata dasar. Nah, selanjutnya kalimat jenis kalimat aktif pasifnya kami sepakat bahwa kalimat ini menggunakan kalimat aktif karena dia melakukan. Ini bisa dilihat dari kata ini understand and even. Dan yang terakhir jenis kalimatnya adalah kompleks karena dia menggunakan konjungsi antar klausa yaitu that yang menghubungkan klausa utama dengan klausa tandingnya. Dan pernyataan dari kalimat yang terakhir adalah it's also important to as a foundation for students critical thinking to recognize events as a whole and be able to understand situation and information in environment around students. Kami menemukan bahwa tense yang digunakan adalah simple present. Ini kami temukan karena to be yang digunakan adalah to be is, yang dimana to be is ini digunakan untuk menyatakan kalimat sehari-hari atau kalimat yang sedang berlangsung. Dan yang kami temukan bahwa kalimat ini adalah berjenis aktif karena dia melakukan sesuatu. Bisa dilihat
dari ini. Understand? Dan yang terakhir jenis kalimatnya adalah kompleks. Hal ini dikarenakan ada konjungsi antar klausa yaitu s yang menghubungkan dari it, also sampai even dan a whole sampai students. We are. Okay, that's all of our presentation. We hope this presentation is useful for all of us. Thank you all for listening. It was a pleasure being here. We are Group